Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan bisnis plan di bidang makanan, yaitu kerupuk seblak kering. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan nama saya Dina Aulia dengan NIM 2403391 dari Prodi Pendidikan Fisika D, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas eh, tentang bisnis plan saya. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang usaha, yang kedua bidang usaha, yang ketiga visi dan misi usaha, yang keempat tujuan usaha, selanjutnya analisis SW SWOT dan strategi, selanjutnya deskripsi usaha, rencana pemasaran, dan rencana keuangan. Langsung saja kita masuk latar belakang usaha. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam. Salah satunya adalah seblak, makanan khas dari Jawa Barat yang memiliki cita rasa gurih dan pedas. Seblak pada umumnya dibuat dalam bentuk basah dengan bahan dasar kerupuk yang direbus, diberi bumbu khas dan dicampur dengan berbagai isian. Namun inovasi dalam dunia kuliner telah melahirkan variasi baru, yaitu kerupuk seblak kering yang menawarkan kepraktisan dan daya tahan lebih lama. Kerupuk seblak kering mulai mendapatkan perhatian sebagai cemilan modern yang dapat dinikmati kapan saja dan di mana saja. Permintaan pasar terhadap makanan ringan berbasis rasa pedas terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Produk Produk ini tidak hanya memiliki potensi pasar lokal, tetapi juga peluang ekspor ke luar negeri, mengingat meningkatnya minat masyarakat global terhadap cemilan khas Indonesia. Selain itu, bisnis kerupuk seblak kering memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan karena bahan bakunya mudah didapat dan proses produksinya relatif sederhana. Dengan pengemasan yang menarik dan strategi pemasaran yang tepat, kerupuk seblak kering dapat menjadi produk unggulan yang mampu bersaing di pasar kuliner lokal maupun global. Oleh sebab itu, saya mengambil bisnis plan dengan judul kerupuk seblak kering. Selanjutnya kita masuk ke bidang usaha yang saya sebutkan tadi. Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang usaha tersebut, maka usaha yang akan dirintis dan diproduksi adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner, yaitu kerupuk seblak kering. Visi dan misi. Visi yang pertama itu menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas dan banyak disukai atau diminati masyarakat dengan mengedepankan kualitas rasa yang enak, tampilan yang menarik, memiliki harga yang sangat ekonomis, serta selalu memberikan inovasi yang terbaru. Misi, meningkatkan kualitas makanan dari usaha yang dijalankan. Terus melakukan inovasi-inovasi yang baru pada produk, menjaga dan meningkatkan kualitas produk untuk menjaga kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu tujuan usaha. Yang pertama, untuk menjadikan makanan ini menjadi makanan kekinian yang banyak disenangi kalangan muda dengan menghadirkan variasi yang baru nantinya. Yang kedua, untuk melatih dan mempertajam jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT dan strategi usaha yang akan saya jalankan. Yang pertama yaitu kekuatan. Yang pertama, produk unik. Kerupuk seblak kering menawarkan cita rasa khas pedas dan gurih yang menjadi favorit banyak orang. Yang kedua, bahan baku mudah didapat. Bahan baku utama seperti kerupuk, bumbu rempah, dan cabai tersedia dengan harga terjangkau. Yang ketiga, skalibilitas produksi. Mudah diproduksi dalam skala kecil maupun besar dengan peralatan yang sederhana. Pangsa pasar luas. Target pasar mencakup anak muda hingga dewasa, terutama pecinta makanan pedas. Selanjutnya yaitu margin keuntungan tinggi. Biaya produksi rendah memungkinkan margin yang besar.
Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama yaitu kadar minyak tinggi. Kerupuk seblak kering cenderung berminyak yang dapat menjadi perhatian bagi konsumen yang peduli dengan kesehatan. Jadi kerupuk seblak kering ini nanti kan akan digoreng dan memiliki kadar minyak. Jadi itu menjadi kelemahan dari produk ini atau usaha ini. Yang selanjutnya itu ketahanan produk terbatas. Produk kurang tahan lama jika penyimpanan tidak memadai, terutama di lingkungan lembab. Karena produk makanan ini kering, sejenis kerupuk, jika berada di tempat yang lembab, maka akan mempengaruhi ketahanan lama dari produk ini sendiri. Selanjutnya persaingan tinggi. Banyaknya produsen makanan ringan membuat perlu strategi unik untuk menonjol. Yang terakhir yaitu ketergantungan pada bahan mentah. Lonjakan harga atau kelangkaan bahan baku dapat mempengaruhi produksi. Contohnya nanti, misalnya kan bahan baku utamanya yaitu bahan kerupuk. Jadi kalau terus menerus disukai oleh banyak orang, maka bisa akan menjadi kelangkaan pada bahan baku itu sendiri. Dan juga lonjakan harga. Lonjakan harga juga mempengaruhinya dan menjadi kelemahan dari usaha ini. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunities. Yang sekarang yaitu tren makanan pedas. Popularitas makanan pedas terus meningkat, khususnya di kalangan generasi muda. Yang kedua, pengemasan kreatif. Inovasi kemasan menarik dan ramah lingkungan dapat menarik perhatian pasar. Yang ketiga yaitu penjualan online. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan media sosial membuka peluang pemasaran yang lebih luas. Nanti produk ini bisa dijual secara online seperti di Shopee, Tokopedia, dan media sosial lainnya. Selanjutnya yaitu diversifikasi rasa, pengembangan varian rasa. Nanti bisa tuh kita tambahkan rasa keju, balado, BBQ, dan memperluas segmen konsumen. Jadi kita mengembangkan inovasi dari produk kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu ekspansi pasar. Potensi ekspor ke negara-negara dengan komunitas pecinta makanan pedas. Karena produk kerupuk seblak kering ini adalah makanan pedas, jadi ini dapat diekspor ke negara-negara dengan komunitas pecinta makanan pedas yang nantinya akan menguntungkan bagi kita dan dapat meningkatkan ekonomi dari negara kita sendiri. Selanjutnya yaitu ancaman. Yang pertama yaitu persaingan ketat. Munculnya produsen baru dengan harga yang lebih murah atau inovasi lebih menarik. Jadi hal ini dapat menjadi ancaman dari usaha sendiri. Selanjutnya yaitu tren kesehatan. Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap makanan sehat dalam mengurangi daya tarik produk berminyak dan pedas. Sebenarnya ini bagus untuk masyarakat karena tren kesehatan ini sangat baik untuk dirinya, tetapi ini menjadi ancaman bagi produk ini. Nantinya daya jualnya akan semakin berkurang. Selanjutnya yaitu fluktuasi harga bahan baku, ketergantungan pada bahan seperti cabai yang rentan terhadap kenaikan harga. Nah, kan bahan baku dari sebelah itu kan ada cabainya. Cabai ini kan sering terjadi lonjakan harga, sehingga ini menjadi ancaman dari usahanya sendiri. Selanjutnya yaitu perubahan selera pasar. Selera konsumen yang cepat berubah dan dapat membuat produk ini menjadi kurang diminati. Selanjutnya yaitu strategi perusahaan. Strategi yang tepat untuk digunakan adalah strategi memelihara kualitas produk dan mengembangkan inovasi baru. Karena memelihara kualitas produk yang menjadi strategi perusahaan dengan mempertahankan kualitas produk menjadikan konsumen sebagai pelanggan setia. Yang kedua yaitu mengembangkan inovasi baru karena seiring berjalannya waktu, maka semakin banyak produk yang unik dan menarik. Jadi ketika ada inovasi baru dari perusahaan, menjadikan daya tarik konsumen kepada produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Bidang usaha berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang, maka usaha yang akan
penulis rintis yaitu saya sendiri, yaitu usaha di bidang kuliner berupa kerupuk seblak kering. Jenis produk. Jenis produk menawarkan berupa barang berbentuk makanan berupa kerupuk seblak kering. Di sini saya menawarkan 3 varian ukuran, yaitu kemasan dengan berat 100 gram, 250 gram, dan 500 gram. Selanjutnya itu kegunaan dan keunikan atau inovasi produk. Produk ini bisa sebagai cemilan yang menemani harian, sebagai pelengkap sajian aneka cemilan asin, sebagai oleh-oleh khas dan unik. Produk ini diproduksi secara higienis dan dalam pengelolaan menggunakan kerupuk mentah pilihan dan cita rasa produk yang bervariasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke deskripsi usaha. Dalam deskripsi usaha ini, waktu untuk satu siklus usaha atau pembuatannya dalam pengelolaan kerupuk seblak kering ini akan diproduksi yaitu 2 kali dalam 1 minggu, yaitu di hari Sabtu dan Minggu, dikarenakan produk kami ini eh, bisa disimpan lebih kurang dari 1 minggu dan produk ini dalam keadaan kering, sehingga produk ini bisa bertahan dengan lama. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Nah, target konsumen kerupuk seblak kering bisa sangat luas karena produk ini termasuk makanan ringan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan. Berikut adalah beberapa segmen konsumennya. Dapat dilihat, yang pertama yaitu remaja dan anak muda. Alasannya mereka cenderung menyukai makanan pedas dan cemilan yang sedang tren. Jadi ini menjadi peluang bagi usaha ini. Selanjutnya ibu rumah tangga. Alasannya sebagai cemilan untuk keluarga itu disajikan saat acara seperti arisan, kumpul keluarga, atau sebagai bekal anak. Tapi selanjutnya yaitu pekerja dan mahasiswa. Cemilan ini cocok untuk menemani waktu istirahat, belajar, atau kerja, terutama karena praksis dan mudah dinikmati kapan saja. Selanjutnya yaitu pecinta makanan pedas. Alasannya seblak terkenal karena rasa pedasnya, sehingga menarik bagi konsumen yang gemar makanan bercita rasa pedas itu sendiri. Selanjutnya komunitas pecinta cemilan. Cemilan ringan selalu dicari untuk berbagai keperluan, seperti menemani perjalanan, bersantai, atau acara kumpul-kumpul. Jadi itulah target konsumen dari rencana pemasaran usaha ini. Terutama yaitu remaja dan anak mahasiswa. Karena kan saya sendiri adalah seorang mahasiswa, lingkungan sekitar lingkungan sekitar dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa, jadi saya tertarik untuk menjalankan usaha ini. Nah, kita masuk sekarang yaitu rencana pemasaran. Wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran ialah masyarakat yang berdomisili di Kota Padang dan sekitarnya. Karena sekarang saya adalah seorang mahasiswa, saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Jadi domisili yang bisa dijangkau yaitu Kota Padang itu sendiri. Sedangkan tetapi nantinya bisa kita produk ini kita jual dengan media sosial atau media online seperti Shopee, Tokopedia, dan banyak lainnya. Jumlah harga dan produk. Jumlah produksi kerupuk seblak kering. Kan tadi sudah saya jelaskan bahwa produk kerupuk seblak kering ini memiliki ukuran 100 gram, 250 gram, dan 500 gram. Jumlah produksi per hari yang 100 gram saya memproduksi 20 pieces, yang kerupuk seblak kering yang 250 gram, 15 pieces, kerupuk seblak kering 500 gram, 10 pieces. Jika dikalikan jumlah produksi per bulannya yaitu 20, dalam seminggu itu kan saya membuat produk ini yaitu Sabtu dan Minggu, berarti dalam 1 bulan 20 itu dikali 8, jadinya dapat 160 pieces. Sama halnya dengan 250 gram dengan 15 pieces,
Berarti 15 pieces dikali 8. Kan 8 kali pembuatan. Jadi dalam sebulan itu terbuat 120 pieces. Dan 500 gram 10 pieces. Kali 8 jadinya 80 pieces. Jika dikalikan per tahun, kali saja dengan 12. Jadi hasilnya 100 gram 190. 1920 pieces. Dan 250 gram 1440 pieces. 500 gram 960 pieces. Jadi totalnya yaitu dalam sehari saya membuat 45 pieces dengan ukuran yang berbeda-beda. Dan per bulannya saya membuat, jika dikalikan per bulan berarti saya membuat sekitar 360 pieces. Dan per tahunnya berarti saya membuat 4.320 pieces. Selanjutnya yaitu harga produk. Jenis produk kerupuk seblak kering yaitu 100 gram dengan harga per piecesnya 8.250 gram harganya 13.000 dan seblak keringnya 500 gram, kerupuk seblak keringnya 500 gram harganya yaitu 20.000. Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Yang pertama yaitu kebutuhan alat untuk produksi. Yang pertama yaitu, nah kita kalau menjualnya itu kan butuh etalase gerobaknya kan. Nah jumlahnya satu, unitnya satu, harga per produknya dapat dilihat di sini, 500, 500, 200, 150.000, 30.000, 20.000, 10.000, 60.000, 400.000, 50.000. Komponennya itu ada telase gerobak, kompor gas, tabung gas, wajan, spatula, saringan, pisau, timbangan, mesin pres, toples plastik. Nah, sedangkan jumlahnya yaitu kenapa pisau dan toples plastik itu dua? Karena pisau ini kan rentan dengan yang namanya kerusakan. Jadi kita butuh lebih banyak pisau. Selanjutnya yaitu total biayanya yaitu dapat dilihat di sini. Nanti total biaya seluruhnya dari harga per unit ini yaitu 1.440.000. Umur ekonomisnya yaitu 3 tahun. Penyusutan per tahunnya harga ini kita bagi tiga, kan 3 tahun tadi kan kalau produk itu kan ada penyusutan harganya itu sendiri. Komponen maksudnya komponen itu mempunyai penyusutan penyusutan per tahunnya dapat dilihat pada PPT saya penyusutannya yaitu talase gerobak 166.000, kompor gas 66.000, tabung gas 50.000, spatula 6.000, saringan 6.000, pisau 6.000 sampai seterusnya ke bawah sehingga total biaya dari penyusutan itu sendiri adalah 490.000. Selanjutnya yaitu bahan baku untuk produksi itu sendiri. Yang pastinya bahan baku dari kerupuk seblak kering itu sendiri yaitu kerupuk ya, kerupuk mentah. Nah, dalam sehari itu saya dengan jumlah 10 kilo total harganya yaitu 150.000. Jadi per bulannya adalah 1.200.000 karena 8 kali pembuatan kan berarti 150 kali 8 1.200.000. Dan total harga per tahun untuk membeli kerupuk mentah ini sendiri yaitu 14.400.000. Yang kedua pastinya yaitu minyak goreng. Misalnya yang namanya kerupuk kering, kerupuk seblak kering ini pasti digoreng kan, berarti butuh minyak. Jumlah dalam per hari itu 1 liter, kira-kira 1 liter ya. Total harga atau produksinya yaitu 20.000, per bulannya 160.000, per tahunnya 1.920.000. Selanjutnya yaitu bawang putih. Dalam skala pembuatan 1/4 kilo ya. Soalnya kita kan membuat 10 kilo kerupuk. Total harga produksi 10.000, harga per bulan 80.000, total harga per tahun 576.000. Selanjutnya yaitu cabai bubuk, yaitu 1 ons Rp 7.000, eh, per bulannya 56.000 dan per tahunnya itu 672.000. Garam dan penyedap rasa 10.000, Rp 80.000 per bulannya dan per tahunnya 960.000. Jumlah dari total harga produksi yaitu 230.000. Total harga per bulan 1.624.000. Harga per tahun yaitu 18.528.000.
Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Yang ya, rencana keuangan masih lanjutan yang tadi ya. Selanjutnya yaitu biaya operasional. Yang pertama yaitu gas. Pastinya kita akan butuh gas kan karena akan memasak biaya per bulan 25.000, berarti per tahunnya 288.000 kali 12 saja ya. Komunikasi dan informasi promosi. Nah, kita kan dalam berusaha butuh juga kan yang namanya promosi. Nah, kira-kira biaya per bulannya yaitu 50.000. Misalnya kita mau memajang kayak mau dipajang di tempat-tempat gitu kan, bahwa kita mau mempromosikan produk ini nih. Nah, nanti bisa kita promosi, kita bikin kertas promosi ke orang-orang, kita bagikan. Nah, pastinya memerlukan biaya. Selanjutnya yaitu pemeliharaan alat 40.000, biaya per bulan 480.000, sewa tempat 625.000, per tahunnya 7.500.000. Nah, dalam berusaha pasti kita membutuhkan tempat untuk melakukan usaha itu sendiri. Jadi, kira-kira usahanya yaitu per bulan 625.000. Listrik dan air yaitu 50.000, per tahun 600.000. Transportasi 50.000, per tahunnya 600.000. Jumlah biaya per bulan dari biaya operasional yaitu 839.000 dan biaya per tahunnya yaitu 10.068.000. Selanjutnya yaitu total pendapatan keseluruhan. Total pendapatan 100 gram ditambah total pendapatan 250 gram dan tambah total pendapatan 500 gram. Nah, dari total pendapatan 100 gram mendapatkan per tahunnya yaitu 15.360.000, yang 250 gram 18.720.000, yang 500 gram 19.200.000 per tahunnya. Nah, dijumlahkan per tahun itu mendapatkan total pendapatan keseluruhan yaitu 53.280.000 per tahun. Dan per bulannya kira-kira sekitar 4.440.000 per bulannya. Keuntungannya, eh, untuk mencari keuntungan berarti kan total pendapatan itu kita kurang dengan total biaya produksi yang kita tadi. Maka kita akan mendapatkan keuntungan. Jadi total pendapatan kita tadi yaitu 58.280.000 per tahun, dikurang total biaya produksi kita yaitu 29.886.000 per tahunnya. Jika dikurangkan berarti per tahunnya kita mendapatkan keuntungan yaitu 24.194.000. Per bulannya berarti kita mendapatkan keuntungan sekitar 2.016.000 per bulannya. Kesimpulannya yaitu usaha kerupuk sebelah kering ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi karena menjadi sasaran penjualan yang belum banyak menjual produk kerupuk sebelah kering dengan varian rasa yang berbeda. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren di masyarakat selain terjangkau harga produknya serta menjadi makanan yang sehat dan mengisi hari-hari bagi masyarakat. Nah, semoga produk ini bisa memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Contohnya yaitu bisa sebagai contoh bahwa kita tuh bisa loh berwirausaha. Selanjutnya yaitu sebagai peluang kerja bagi orang lain, misalnya usaha yang dirintis itu berkembang, tentunya kita akan membutuhkan karyawan kan. Nah, karyawan itu bisa kita ambil dari masyarakat-masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi, angka pengangguran di Indonesia sendiri nanti akan semakin berkurang. Karena berwirausaha ini menjadikan suatu wadah untuk kita berkembang, berwirausaha yang dapat nantinya bermanfaat bagi masyarakat kita sendiri. Jadi sekian presentasi business plan yang akan saya jalankan atau untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.